Change the Way You Think, karya Brianna Weiss. Nah, mungkin sekilas mengenai Brianna Weiss ini, jadi beliau itu merupakan seorang penyair dan juga penulis yang dimana karya-karyanya itu sangat identik sekali dengan hal-hal seputar mindfulness, spirituality, dan juga emotional intelligence. Termasuk pada buku 101 Essays ini, di mana Brianna itu fokus memberikan tulisan-tulisan terkait suatu permasalahan yang dijadikan sebagai judul dari tiap bab dalam buku ini. Yang dimananya nanti tulisan tersebut akan memberikan kepada kita gambaran dan juga pemikiran yang berbeda terkait permasalahan yang dibahas oleh Brianna di buku ini. Jadi setidaknya itu yang aku rasakan ya ketika aku membaca buku 101 Essays That Will Change the Way You Think, karya Brianna ini. Nah, ada pun yang akan poin-poin yang akan kita bahas bersama, yaitu ada 4. Yang pertama, subconscious behaviors that are keeping you from having the life you want. Jadi ada perilaku yang sebenarnya telah menjauhkan kita dari kehidupan yang kita inginkan. Kemudian yang kedua, things you need to know about yourself before you have the life you want. Kemudian ada when you don't know what you are doing with your life. Dan yang terakhir yaitu signs that the only problem with your life is the way you think about it. Nah, mungkin sebelum kita masuk untuk membahas poin-poin berikut ini, teman-teman, aku ingin sharing sebuah cerita di mana itu mengenai pertanyaan yang muncul ketika pertama kali aku membaca judul buku ini. Jadi judulnya 101 Essays ya, That Will Change the Way You Think. Jadi pada kalimat that will change the way you think tersebut, muncul pertanyaan di benak aku, sebenarnya ada apa sih dengan cara berpikir, why it's so important, why we have to change the way we think. Dan kebetulan juga untuk membuka buku ini, itu Brianna menjelaskan hal tersebut, menjelaskan betapa pentingnya bagi kita untuk belajar bagaimana caranya berpikir, untuk memiliki pola pikir yang bertumbuh, begitu ya teman-teman. Nah, mungkin beberapa dari teman-teman yang ada di sini tuh udah familiar sekali dengan buku karya Dr. Yuval Noah yang berjudul Sapiens, yang dimana di dalam buku ini tuh beliau menyebutkan bahwa ternyata ada banyak sekali jenis Homo sapiens, ada banyak sekali jenis manusia selain Homo sapiens pada masanya di muka bumi ini, yaitu ada Homo neanderthalensis, Homo solensis, dan Homo erectus ya kalau tidak salah. Nah, namun ada alasan spesial yang menjadikan Homo sapiens itu dapat berkembang sementara jenisnya itu tidak dapat berevolusi, teman-teman. Dan alasan spesial tersebut adalah kemampuan berpikir yang dimiliki oleh jenis Homo sapiens ini. Dan memang pada dasarnya kita itu memiliki kemampuan berpikir secara kompleks, dan kemampuan berpikir itulah yang menghantarkan kita pada kemampuan lainnya seperti kemampuan untuk mengajarkan, kemampuan untuk menciptakan sesuatu, atau kemampuan untuk menyelesaikan suatu permasalahan begitu. Dan menurut Brianna, di sanalah pola pikir bekerja. Dan perlu kita sadari juga bahwasannya cara kita berpikir itu menentukan banyak hal dari dalam diri kita, teman-teman. Termasuk cara kita berpikir itu menentukan bagaimana cara kita menjalani hidup. Cara kita berpikir juga menentukan bagaimana cara kita bersosialisasi dengan orang luar. Dan juga kita perlu tahu bahwa cara kita berpikir itu menentukan bagaimana cara kita menyikapi suatu permasalahan. Dan di bab pembuka ini ada sebuah kalimat yang dituliskan oleh Brianna yang sangat aku suka banget dan aku percayai hingga kini ya, bahwasanya the root of the work of being human is learning how to think, because from this we learn how to love, share, tolerate, and create. Jadi benar bahwasanya akar dari tugas kita sebagai seorang manusia adalah belajar untuk bagaimana caranya untuk berpikir. Karena dengan berpikir, kita juga dapat belajar bagaimana caranya untuk mencintai, berbagi, mentoleransi, dan juga create something. Begitu ya. Dan oleh karena itu, aku ingin mengajak teman-teman semua untuk membahas lebih banyak lagi isi dari buku 101 Essays ini, yang dimana akan kita mulai dari topik pertama, yaitu subconscious behaviors that are keeping you from having the life you want. Jadi mengenai the life you want, mungkin sebelum kita membahas poin demi poin yang ada di sini ya, aku ingin mengajak teman-teman semua untuk
membayangkan kira-kira seperti apa sih kehidupan yang teman-teman inginkan begitu. Dan setelah kita bayangkan nih, kita tanyakan kepada diri kita, kira-kira apakah kita sudah sampai, atau mungkin jangan sampai ya, mungkin atau mungkin jangan sampai dulu, karena because we still have a long journey. Mungkin kita tanyakan kepada diri kita, apakah kebiasaan yang kita miliki saat ini, hal-hal yang kita lakukan saat ini, atau waktu yang kita habiskan itu untuk apa, waktu-waktu yang kita habiskan itu apakah dapat menghantarkan kita lebih dekat kepada kehidupan yang kita inginkan itu, teman-teman. Karena apakah kita sadar bahwasannya kita memiliki perilaku yang kita tidak sadari ya, dan itu telah menjadikan kita semakin jauh dari kehidupan yang kita inginkan. Nah, perilaku tersebut telah saya rangkum dalam 5 poin. Yang dimana poin pertama adalah when things don't work out, you think you have failed. Jadi ketika sesuatu tidak berjalan seperti apa yang kita inginkan atau sesuatu tidak dapat memenuhi ekspektasi kita, kita langsung dengan atau melabeli diri kita sebagai seseorang yang telah gagal atau orang yang gagal begitu, orang yang tidak berhasil begitu. Nah, pada poin ini Briana menegaskan sekali bahwa kita harus sadar ketika kita telah memulai sesuatu atau berani untuk melakukan sesuatu, terkhususnya sesuatu yang berbeda ya, sesuatu yang tidak pernah kita lakukan sebelumnya, maka kita harus tahu bahwa kita tidak akan pernah dirugikan dalam hal apapun. Well, mungkin we don't have the prize, kita nggak dapat, we don't have the trophy, we don't have the victory begitu ya. But at least kita juga tetap memiliki atau mendapatkan sesuatu yang tidak kalah baiknya, tidak kalah bagusnya dari trofi, dari victory tadi, teman-teman, yaitu sebuah kesempatan untuk belajar lagi, kesempatan untuk mengenal diri kita lebih baik lagi, mengenal apa kelebihan yang kita miliki, apa kekurangan yang kita miliki. Dan dengan kita mengetahui hal tersebut, kita juga akan mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki diri kita. Dan setelah memperbaiki diri, pastinya suatu saat kita juga akan sampai pada tempat ada sesuatu yang akan kita dapatkan, dan mungkin sesuatu tersebut akan lebih baik dari hal yang sebelumnya kita inginkan. Begitu kata Briana pada poin pertama ini. Kemudian kita lanjut, poin yang kedua yaitu you think problem is always a roadblock. Jadi kebanyakan dari kita ketika tengah melakukan sesuatu itu dan di pertengahan jalan kita menemukan atau bertemu masalah-masalahnya atau menghadapi suatu permasalahannya. Banyak dari kita terkadang langsung berpendapat bahwa masalah itu muncul sebagai pertanda bahwa kita harus menghentikan apa yang kita lakukan, bahwa masalah itu adalah jalan buntu menuju goalsnya kita. Itu salah besar teman-teman, karena justru masalah adalah sebuah jalan setapak yang dapat menghantarkan kita pada goals kita atau mungkin pada kehidupan yang kita inginkan tadi ya. Mengapa demikian? Karena ketika kita setengah menghadapi suatu permasalahan, maka kita dipaksa untuk berpikir akan sebuah solusi. Dan setelah kita memikirkan solusinya, kita juga akan dipaksa untuk mengambil tindakan untuk melakukan solusi tersebut. Kita dipaksa untuk take action. Dan dari solusi yang telah kita pikirkan tadi, dari aksi yang telah kita ambil tadi, maka akan muncul sebuah mindset yang lebih grow lagi, akan muncul sebuah mental yang lebih kuat lagi, dan akan muncul sebuah karakter yang lebih kuat lagi, teman-teman. Dan pastinya dengan mindset yang grow, mental yang kuat, dan juga karakter yang lebih kuat lagi, maka akan semakin dekat kita dengan goals kita atau mungkin kehidupan yang kita inginkan, seperti yang tadi teman-teman dan saya telah bayangkan. Kemudian kita lanjut, yang ketiga itu ada you believe that success is somewhere you arrive. Kita percaya bahwa sukses itu hanya sebatas ketika kita telah sampai pada sesuatu. Kita percaya bahwa sukses itu hanya sebatas ketika kita telah memiliki sesuatu, atau mungkin sukses hanya sebatas ketika kita telah menjadi ini, begitu. Nah, maybe that's true. Mungkin memang benar bahwa ketika kamu telah berhasil mencapai sesuatu adalah itu dapat dikatakan sebagai sebuah kesuksesan. Namun jangan lupakan juga bahwa how much you invest
pada proses juga adalah sebuah kesuksesan, teman-teman. Jadi the true success adalah ketika kamu invest seluruh apa yang ada dalam diri kamu. Jadi seluruh tenaga kamu, seluruh waktu kamu, dan seluruh hal-hal lainnya kamu investasikan untuk terus fokus pada proses bagi kamu untuk meraih goals-goals atau keinginan kamu tadi. Dan itu juga dapat dikatakan sebagai sebuah kesuksesan. Dan kemudian poin yang keempat yaitu you only believe that happiness is good and fear is always bad. Kamu banyak dari kita yang mempercayai bahwa sesuatu yang menyenangkan itu selalu pertanda baik dan rasa takut itu selalu pertanda buruk, sesuatu hal yang buruk. Nah, di sini Brian itu menjelaskan ketika ada seseorang yang sedang mencoba hal yang berbeda, hal yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya, dan sebenarnya rasa yang muncul di dalam hatinya itu adalah rasa berdebar-debar. Namun cara berpikir yang salah menjadikan ia beranggapan bahwa rasa berdebar tersebut adalah rasa takut. Dan lebih parahnya, pikiran kita yang tidak baik juga dapat menjadikan kita tunduk pada rasa takut tersebut, sehingga setelah kita tunduk pada rasa takut, kita akan berhenti dan tidak mau lagi mencoba hal yang tadinya kita ingin lakukan, sehingga kita tidak akan pernah grow as a person. Dan pastinya perilaku tersebut tidak akan pernah menghantarkan kita pada hidup yang kita inginkan tadi, atau mimpi-mimpi kita, atau goals-goals kita, teman-teman. Dan poin yang terakhir yaitu you never give yourself a chance to start. Nah, menurut aku poin yang terakhir ini dia tidak hanya sebatas menjauhkan kita dari semua mimpi atau goals kita, tapi juga menjadikan kita sebagai seseorang yang berlaku tidak adil kepada diri kita sendiri. Karena aku yakin teman-teman juga percaya bahwa dengan memberikan diri kita kesempatan untuk mencoba, untuk berusaha, maka besar kemungkinan bagi kita untuk memiliki sebuah peluang untuk grow as a person begitu, dan akan banyak lagi insight dan knowledge yang akan kita dapatkan atau experience yang akan kita peroleh hanya dengan memberikan diri kita kesempatan untuk mencoba. Jadi jangan menjadi seseorang yang tidak adil kepada diri sendiri hanya karena kamu tunduk dengan rasa takut, sehingga kamu atau kita tidak pernah memberikan diri kita kesempatan untuk mencoba begitu. Nah, kemudian kita lanjut, yaitu mengenai things you need to know about yourself before you having the life that you want. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita tanyakan atau yang perlu kita ketahui mengenai diri kita sebelum kita dapat memperoleh kehidupan yang kita inginkan tadi. Kehidupan yang tadinya kita bayangkan gambarannya begitu. Yang dimana pertanyaan pertama adalah what kind of person you want to be. Nah, pada poin ini teman-teman, Brianna itu menjelaskan bahwa pertanyaan ini tidak berfokus pada kamu ingin menjadi apa, tapi berfokus pada kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. So, it doesn't matter apakah kamu ingin menjadi seorang guru, seorang koki, seorang pebisnis, itu semua tidak penting ya pada poin ini, karena yang terpenting adalah orang seperti apakah kamu ketika kamu melakukan tugas-tugas tersebut. Jadi kalau semisal kamu adalah seorang guru, maka kamu sosok guru yang seperti apa? Apakah kamu seorang guru yang ketika mengajar, kamu mengajar dengan sangat totalitas, dengan baik, dan memastikan seluruh pelajaran yang kamu jelaskan itu dapat dipahami oleh baik dengan baik oleh siswa-siswa kamu, atau mungkin kamu adalah guru yang tidak memiliki rasa empati atau simpati yang tinggi kepada siswa kamu. You choose that, begitu. Kemudian poin yang kedua yaitu what do you want to be remembered for? Kamu ingin diingat sebagai sosok yang seperti apa? Nah, kita perlu menyadari bahwa di muka bumi ini kita memiliki apa yang namanya kontrak hidup, yang dimana sewaktu-waktu itu bisa saja diputus oleh Sang Maha Kuasa. Jadi ada alangkah baiknya bagi kita untuk hidup sebagai sosok yang ingin diingat. Kita ingin diingat sebagai sosok yang seperti apa, maka hiduplah demikian teman-teman. Jadi kamu yang memutuskan apakah kamu ingin diingat sebagai orang yang penuh kasih, bijaksana, atau mungkin kamu ingin diingat sebagai seseorang yang tidak pedulian, atau seseorang yang angkuh dan sombong. Ya, pilihannya ada pada kita begitu. Dan yang terakhir, why do you do what you do each day?
Mengapa kamu melakukan hal-hal yang kamu lakukan setiap harinya? Apakah karena uang, apakah karena sebuah gelar atau jabatan, atau mungkin hanya kamu melakukan sesuatu hanya untuk sebatas bertahan hidup? It's up to you, terserah pada kita. Tidak ada jawaban benar atau salah pada poin ini. Karena tujuannya adalah untuk mengetahui alasan terbesar yang memotivasi kita untuk terus bertahan dan berjuang di dalam kehidupan kita. Dan sebenarnya masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita tanyakan kepada diri kita yang dirangkum di dalam buku 100 Promises ini. So, this is a sign for you to read this book if you haven't read this yet. Nah, namun setelah tadi kita membahas perilaku yang menjauhkan kita dari hidup yang kita inginkan, dan juga kita juga udah membahas hal-hal yang perlu kita ketahui mengenai diri kita. Bagaimana kasusnya jika kita banyak yang juga tuh toko yang udah pakai otak. Oke. Namun bagaimana jika kasusnya adalah kita tidak mengetahui kehidupan seperti apa yang kita inginkan, atau bahkan we don't even know what we are doing with our life. Jadi teman-teman, ketika kamu tidak mengetahui kamu ini sedang apa sih dalam hidup kamu, sebenarnya tidak masalah ya, karena ketika kita ditanyakan kepada anak-anak muda di luar sana atau orang-orang dewasa di luar sana, apa sih yang sebenarnya penyebab stres mereka? Itu kebanyakan jawabannya adalah bersangkutan dengan sesuatu yang bernama ketidakpastian, yang dimana ketika kita rangkai dalam kalimat itu kira-kira berbunyi seperti ini. I don't even know what am I doing with my life gitu. Aku nggak tahu aku ini lagi ngelakuin apa sih dalam hidup aku gitu. Nah, sebenarnya nggak apa-apa teman-teman, karena nobody, not one of us know what we are doing with our life, atau mungkin not yet gitu ya, belum saatnya. Jadi kita itu hanya perlu fokus pada apa yang kita miliki saat ini, apa yang ingin kita lakukan saat ini. Lalu bagaimana what we should do when we don't know what we are doing with our life? Apa yang harus kita lakukan ketika kita tidak tahu apa yang kita lakukan atau apa yang hidup kita ini lagi ngapain sih gitu ya. Kalau Kak Brian itu menjelaskan pada bab ini, when you don't know what you are doing with your life, then do anything. Because anything lead to something. Lakukan apapun, karena apapun itu akan menghantarkan kamu, akan menghantarkan kamu pada sesuatu. Dan ada juga sebuah pertanyaan yang perlu kita tanyakan kepada diri kita setiap harinya, what do I want now? Sehingga pertanyaan ini itu akan menjadikan kita lebih fokus pada masa sekarang. Kita tidak akan terjebak pada masa lalu, kita juga tidak akan terlalu mengkhawatirkan masa depan, dan kita lebih mengetahui apa yang kita inginkan sekarang, apa yang ingin kita lakukan, apa yang ingin kita peroleh, siapa yang ingin kita temui saat ini. Siapa yang ingin kita temui saat ini. Sehingga tidak ada lagi rasa tertinggal yang terjadi atau yang kita rasakan, teman-teman. Oke, kemudian aku lanjut juga mengenai signs the only problem with your life is the way you think about it. Pasti teman-teman banyak sekali yang merasa atau mungkin mendengar bahwa masalah kita itu sering sekali menciptakan atau memperburuk masalah kita dengan cara berpikir kita sendiri. Gitu. Terkadang masalah itu sebenarnya sederhana, namun kita suka sekali membesar-besarkan masalah dalam kepala kita. Gitu ya. Kita overthinking about our problems, sehingga kita merasa anxiety dan merasa tidak nyaman dengan diri kita sendiri. Nah, teman-teman mungkin kenal ya dengan penulis Stephen R. Covey ini. Jadi beliau itu mengatakan bahwa as long as you think the problem up there, then that very top is the problem. Jadi selama kamu hanya bisa fokus pada masalah, maka pikiran masalah benarnya, teman-teman. Jadi perlu ketahui kita sebenarnya. Oke, nah ini ada poin dari tanda-tanda tersebut, di mana yang
goals are outcomes, not actions. Kamu hanya bisa menetapkan tujuanmu atau kamu hanya bisa memiliki goals kamu hanya ada hasil, tetapi kamu tidak pernah atau proses untuk mencapai. You spend more time thinking kita lebih menghabiskan waktu andai membayangkan hidup yang seperti ini, membayangkan hidup yang seperti itu daripada benar-benar hidup atau menghidupi kehidupan kita dan actually living with our life. Kemudian yang ketiga itu seringkali kita menjadikan atau beranggapan bahwa a bad feeling bad day, dan kita menjadikan bad feeling tersebut menjadi becomes a bad day. Di sini Brian itu bahwa kita perlu memiliki kontrol yang kuat terhadap emosi kita sehingga kita kok a bad day or a bad feeling tenggelam dalam emosi-emosi negatif sementara kamu, teman-teman. Dan kemudian you think being uncomfortable and fear means you shouldn't do it. Nah, tadi kita udah bahas lagi ya. Kita juga udah bahas ya tadi bahwasannya rasa takut itu rasa berdebar-debar karena cara berpikir kita terkadang menjadikan kita beranggapan bahwa itu adalah sesuatu pertanda yang buruk. Nah, being uncomfortable means kamu sedang melakukan sesuatu yang berbeda. Karena kamu sedang melakukan sesuatu yang berbeda, kamu juga akan dipaksa untuk berpikir dengan cara yang berbeda pula. Dan seharusnya uncomfortable feelings dan fear sosok rasa terinspirasi atau mungkin termotivasi. Nah, namun kita dapat terus berprogres dan disiplinlah yang kita butuhkan untuk dapat terus menjadi sosok growth, melakukan progres ya sehingga dekat. You think you have adalah kesalahan fatal yang dimiliki oleh seluruh manusia, seluruh anak muda. Soalnya kebanyakan dari kita itu merasa kita masih memiliki waktu. Kita punya waktu kok, nanti aja deh, dulu deh gitu. Adalah kita miliki, because hidup besok dan besoknya lagi, atau justru bahkan tidak ada lagi hari esok buat kita. Jadi better that kita benar-benar memaksimalkan waktu yang saat ini kita miliki, kehidupan yang saat ini masih kita peroleh, dan nafas yang saat ini masih dapat kita hembus, teman-teman. Nah, aku lanjut. Quotes terakhir yang diberikan oleh Brianna dalam buku ini yaitu give yourself credit, you're more accountable.
give yourself a little of kindness begitu ya, namun jangan pernah berhenti untuk terus berusaha menjadi seseorang yang grow, seseorang yang terus berprogres setiap harinya. Karena dengan usahalah kita dapat tadi mungkin dengan usaha juga kita dapat memperoleh hidup yang kita inginkan seperti yang tadinya kita bayangkan ya, atau mungkin goals-goals yang udah kita impikan dari dulu teman-teman. Dan pastinya better if we try to change our mind, ubah pola pikir kita. Jadi jika sebelumnya kita lebih sering merasa insecure, merasa tertinggal dari teman-teman kita, maka jadikanlah mulailah berpikir bahwa satu-satunya saingan kita adalah diri kita di masa lalu. Satu-satunya kita itu hanya bisa menjadi lebih baik dari diri kita di hari sebelumnya, bukan dengan orang lain. Begitu, teman-teman. Nah, sekian mungkin penyampaian materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, keren banget nih penyampaian materi yang disampaikan oleh Kak Rea gitu ya. Udah jelas banget dari awal terkait bagaimana kita untuk terus bertumbuh gitu ya. Terus gimana sih cara kita untuk mempersepsikan diri kita gitu ya. Jangan sampai kita itu memiliki penilaian-penilaian yang negatif gitu ya. Kemudian jangan sampai kita menunda-nunda pekerjaan karena kita nggak tahu ya apa namanya, life has a change gitu kan. Jadi kita harus optimalkan waktu yang kita miliki saat ini gitu. Nah, mungkin dari 19 partisipan di sini punya atau teman-teman punya pertanyaan gitu ya untuk Kak Rea gitu. Jadi dipersilakan bisa open mic atau bisa ditulis di kolom chat teman-teman pertanyaannya. Oh ya, mungkin aku juga pengen ini sih, jadi nggak cuma sekedar tanya jawab nih teman-teman, kita juga bisa sharing diskusi loh. Jadi kalau teman-teman punya pandangan yang lain, boleh loh kita bertukar pikiran bersama di sini. Jadi bebas kok teman-teman. Ya, benar banget nih teman-teman udah dikasih notis nih sama Karya gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman punya pendapat lain atau perspektif lain atau mungkin bisa di-compare baca buku bacaan teman-teman gitu yang kemudian bisa di apa namanya digunakan untuk perbandingan gitu, boleh teman-teman untuk memberikan pendapatnya gitu. Karena di sini kita sharing gitu ya, Karya. Ya, betul banget Kak. Ayo nih teman-teman yang ingin bertanya. Oke, ini ada yang ada yang raise hand nih dari Kak Irfan Fawas. Kak Irfan Fawas. Oke, mungkin untuk Kak Irfan Fawas dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Oke, selamat malam Karya Yunita, terima kasih kesempatannya ya. Selamat malam juga teman-teman. Saya ingin konfirmasi aja sih, karena saya kan tadi kebetulan agak terlambat. Tadi kan disebutkan juga kalau misalnya kita nggak tahu apa yang kita lakukan tuh, tadi katanya kita perlu melakukan 3 hal. Apa sih? Yang itu tadi aku masih kurang dengar sih tadi. Itu pertanyaan apa sih? Apa sih yang harus kita tanyakan setiap hari? Satu itu. Kedua, tadi kan ada ini ya, aku pengen konfirmasi pemahaman, bener nggak sih? Berarti tadi disebutkan ada 7 kesalahan yang sering membuat hidup kita bermasalah. Seperti tadi, you spend more time thinking about your life than actually living it, a bad feeling become a bad day, dan lain-lainnya. Gimana sih caranya Kak Rea buat mengimplementasikan sama menerapkan itu di saat ya bedtime gitu kan? Soalnya kadang ketika misalnya bedtime kan bad emotion, sehingga kadang jadinya kan bad thought kan ya, pemikiran yang buruk, dan kadang pemikiran-pemikiran yang baik jadi kadang nggak kelihatan gitu. Apa sih yang Kak Rea bisa lakuin untuk menjalankan ini gitu? Terima kasih. Oke, ini aku langsung jawab ya Kak Yunita ya. Ya, silakan Karya. Sebenarnya makasih banyak buat Kang Irfan ya atas pertanyaannya. Jadi tadi aku mau jawab pertanyaan yang pertama dulu. Jadi ketika when we don't know what we are doing with our life, itu apa sih tadi yang kita tanyakan pada diri kita. Jadi yang kita tanyakan itu menurut Brianna adalah what do we want now. Kita fokus aja dulu apa yang kita ingin lakukan sekarang. Dan kita juga bisa do anything tadi katanya. Because anything lead to something. Jadi
Misal nih aku nggak tahu passion aku itu kemana, passion aku itu apa ya, kan banyak nih orang yang udah tahu passionnya mau kemana begitu ya, tapi sementara aku ngerasa aku belum tahu. Jadi yang aku lakuin itu adalah aku mencoba banyak hal, aku mencoba mengikuti kelas ini, mencoba mengikuti pelatihan itu, sehingga mungkin nanti setelah aku mencoba banyak hal, maka aku bisa menemukan satu yang menurut aku menarik banget, yang menurut aku ingin banget aku dalami gitu. Jadi tadi jawabannya adalah tanyakan pada diri kita setiap harinya, what do you want now, dan kemudian do anything because anything lead to something. Nah, kemudian cara yang kedua itu bagaimana cara aku mengimplementasikannya itu. Jadi tadi ya, Kang Irfan. Jadi aku pribadi ketika sedang mengalami bad day atau sedang merasakan bad emotion, negative emotion begitu ya, sebagai seorang yang introvert, biasanya aku itu sering sekali menghabiskan waktu sendiri dan mulai introspeksi diri aku sendiri. Kira-kira apa sih kesalahan yang aku lakuin atau sesuatu yang aku lakukan sehingga aku bisa merasakan atau tenggelam di emosi negatif itu. Dan biasanya aku dengan introspeksi diri itu, aku juga bisa perlahan-lahan menemukan solusi untuk permasalahan aku, sehingga nanti aku nggak akan menularkan negatif emotion aku tadi ke orang lain. Dan juga mengenai kebanyakan kita lebih banyak berandai-andai dalam hidup daripada kita benar-benar then we actually living it ya. Kalau aku pribadi, supaya aku terhindar dari berandai-andai itu adalah biasanya aku menyibukkan diri ya, menjadi orang yang fokus pada list-list yang udah aku tentukan, yang list-list yang harus aku penuhi di keseharian aku, sehingga nggak ada waktu buat berandai-andai ini. Jadi diri aku sibuk untuk menyelesaikan tugas-tugas aku, menyelesaikan tanggung jawab aku begitu. Dan untuk terhindar dari berandai-andai juga biasanya aku kayak sering menyadarkan diri sendiri sih, simpelnya kayak aduh bangun rek, banyakkan hal lu, ayo cepet kerja gitu sih kalau aku pribadi. Mungkin teman-teman yang lain juga punya caranya masing-masing ya, boleh sharing sini juga. Itu sih Kak Ivan, kira-kira dari aku, kurang lebihnya mungkin boleh ditambahin dari teman-teman. Oke, thank you Kak Arya atas jawabannya. Terus dari Kak Irfan bagaimana? Apakah jawaban dari Kak Arya sudah bisa dipahami? Atau mungkin ada pertanyaan lanjutannya? Sudah cukup, Kak. Oke, thank you Kak Irfan. Mungkin dari teman-teman yang lainnya ada yang ingin ditanyakan lagi? Mungkin ada yang masih kurang jelas atau ingin mengkonfirmasi gitu ya penyampaian disampaikan oleh Kak Arya tadi, bisa banget nih teman-teman. Gimana nih teman-teman? Apakah ada pertanyaannya? Oke, sambil menunggu pertanyaan mungkin ya Kak Arya dari teman-teman, mungkin aku nih juga pengen nanya nih dari materi yang disampaikan Kak Arya tadi gitu ya, itu terkait bagaimana kita kayak memiliki harus mempunyai pemikiran yang growth gitu. Nah kalau menurut Kak Arya nih dari buku yang dibaca tadi itu bisa nggak sih pemikiran kita gitu bisa diubah? Kayak misalkan kalau kita baca buku mindset itu kan ada yang namanya fixed mindset dan growth mindset gitu ya. Jadi kalau menurut Kak Arya sendiri sebagai diri kita untuk mendevelop diri kita tuh bisa nggak sih kita yang awalnya tuh fix mindset nih, terus ketika kita ketemu seseorang yang baru atau misalkan kita berada di lingkungan yang baru, mindset kita itu bisa berubah, atau ya udah mindset kita itu stuck aja. Kalau misalkan kita fix mindset ya akan seterusnya fix mindset. Nah mungkin dari Kak Arya sendiri bisa dijelaskan. Oke, Kak Jenita, makasih banyak buat pertanyaannya. Menurut aku bisa banget loh, Kak. Karena lingkungan itu merupakan salah satu faktor yang paling mempengaruhi cara berpikir kita dan juga cara perilaku kita begitu. Seperti ada ya kata pepatah tuh yang bilang kalau kita berteman dengan penjual minyak wangi, kan kita akan kecipratan bau wanginya gitu ya. Menurut aku pasti mindset kita yang sebelumnya fixed mindset itu, jika kita berkerumun orang-orang yang memiliki grow mindset itu perlahan-lahan akan tertular. Mengapa? Karena kita mengamati mereka, kita mengamati cara perilaku mereka, kita mengamati cara mereka berpikir, cara mereka menanggapi atau melihat sesuatu, maka perlahan-lahan juga akan menjadi salah satu dari mereka.
Dan kalau tidak salah juga aku itu pernah mendengar atau lihat di sosial media, ada salah satu tokoh yang menjelaskan bahwa ketika kamu berteman dengan 5 orang jenius atau 4 orang jenius, maka kamu akan menjadi kelima dari mereka. Ketika kamu berteman dengan 4 orang yang fixed mindset, maka kamu akan menjadi orang kelima dari mereka. So teman-teman, apa ya, penting banget buat kita itu selektif untuk memilih orang-orang yang kita habiskan waktu bersama mereka, orang-orang di sekitar kita. Jadi karena memang sebesar itu pengaruh orang-orang sekitar, pengaruh lingkungan terhadap diri kita, personality kita, karakter kita, dan juga termasuk mindset kita. Gitu Kak Yunita kalau dari aku. Oke, thank you banget nih Kak Arya atas jawabannya gitu ya. Jadi memang kalau misalkan mindset itu sendiri bisa diubah gitu, jadi nggak stuck. Kalau misalkan kita mungkin ketika menjadi mahasiswa baru kita masih bingung, kita masih kayak nggak yakin nih sama diri kita. Jadi kita akan masih punya mungkin fixed mindset tadi, terus kita kemudian ikut join community, kita bertemu sama orang-orang yang baru yang punya pemikiran growth. Jadi kita bisa menjadi salah satu orang yang memiliki pemikiran yang growth tadi, gitu teman-teman. Mungkin dari teman-teman yang lainnya pengen ada yang ditanyakan lagi sama Kak Rea nih, ini adalah kesempatan bagus gitu ya teman-teman bisa sharing gitu mungkin terkait pengalamannya atau misalkan ada sesuatu yang ingin ditanyakan silakan banget nih teman-teman karena masih ada waktu sekitar 5 menit lagi. Oke, sepertinya sudah tidak ada yang bertanya nih Kak Rea. Mungkin semuanya sudah paham, cukup paham gitu ya dengan apa yang disampaikan Kak Rea nih. Udah jelas banget gitu mungkin ya. Nah, mungkin sebelum kita tutup meet kita pada malam hari ini ada closing statement gitu dari Kak Rea untuk teman-teman semuanya yang hadir pada malam hari ini. Aku persilahkan. Oke, sebelumnya lagi-lagi aku ingin berterima kasih sebanyak-banyaknya buat teman-teman karena udah menyempatkan hadir ya di malam minggunya untuk sharing, mendengarkan bedah buku yang berjudul 101 Essays That Will Change the Way You Think. Mungkin closing statement dari aku itu adalah aku ingin mengingatkan lagi-lagi ya teman-teman bahwasanya kita itu harus benar-benar memperhatikan cara kita berpikir akan sesuatu ya. Jadi kita benar-benar harus memperhatikan mindset kita. Well, bukan berarti aku merasa kalau aku udah punya mindset benar, of course not. Mungkin aku juga sama seperti teman-teman lagi mengusahakan untuk beralih dari yang sebelumnya fixed mindset menjadi grow mindset tadi. Dan seperti yang udah aku bahas dengan Kak Yunita tadi ya, di waktu Kak Yunita bertanya itu, aku pengen banget teman-teman mulai selektif terhadap lingkungan orang-orang yang ada di sekitar teman-teman. Jangan biarkan orang-orang lain menghentikan kamu untuk grow as a person. Begitu closing statement dari aku kira-kira. Dan jangan pernah berhenti berusaha, jangan pernah terus berhenti berprogres, atau jangan pernah stop invest